praktik medis nih Pak di Indonesia sekarang ini. Kalau Bapak mungkin dari sisi hukum kebijakan kesehatan melihatnya seperti apa sih Pak? Gini, kebetulan saya ini adalah ketua umum ya, konsultan hukum kesehatan dan advokasi rumah sakit seluruh Indonesia yang disingkat KOKASI. Jadi yang merupakan gabungan berbagai profesi, ada dokter, ada nakes, ada manajemen, ada advokat pengacara, kemudian juga ada pemerhati yang memang memfokuskan di dalam kajian-kajian terhadap profesi dokter, nakes dan seterusnya, baik di dalam maupun di luar rumah sakit, termasuk industri kesehatan. Itu vokasi kami. Sebulan ini kami hadir ya. Nah tadi kalau dikatakan begitu banyaknya malpraktek, rasanya keberatan juga kita. Ya. Enggak juga sih, ya. Karena di dalam profesi dokter itu enggak juga ada dokter yang berniat untuk mencelakakan atau melukakan atau membuat mati seseorang. Dia dengan sumpahnya, dia berusaha untuk ya penyembuhan, ya, membuat dari sehat kembali. Jadi ya beberapa kasus situasional barangkali ya Mbak. Nah, jadi kalau dikatakan banyak ya keberatan juga saya, enggak juga sih sebenarnya ya gitu Mbak. Berarti kalau dilihat dari kasus-kasus nih Pak, seperti kasus Alvaro kemarin yang sudah meninggal dunia gitu Pak, ataupun kasus dugaan ada dokter palsu seperti yang di Surabaya, Bapak melihat gimana? Apakah ini kan bisa dibilang tidak dipungkiri mungkin Pak, tetap ada oknum-oknum yang berperan juga atau mungkin menyamar sebagai dokter, kita tidak tahu gitu Pak. Ya, jadi kasus per kasus ya, dan dalam frekuensi yang begitu lama ada satu lagi gitu. Nah, dalam misalnya tadi dokter yang palsu atau apa dan itu kan karena kita yakin juga dari sisi pengamat melihat itu sudah banyak rambu-rambu dari di profesi itu, ada ID, ada PPNI ya kan, yang perawat, ada IPI yang bidan, mereka sudah melakukan banyak program ya, di dalam pengawasan terhadap profesi itu. Jadi kalau dalam satu lingkungan tertentu adanya dokter palsu, semacam apa ya, kecolongan atau apa ya, tapi sebenarnya upaya maksimal dari asosiasi perkumpulan profesi ini kalau kami lihat sudah bagus sekali, ya, ketat gitu. Apalagi kita sekarang sudah masuk pada era ya, pemahaman hukum yang lebih bagus dengan Undang-Undang Kesehatan baru itu nomor 17 2023 yang beragustus kemarin disahkan dan diundangkan, sehingga berbagai profesi itu senantiasa mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang memang ketat ya, dan sempurna untuk bisa melaksanakan profesi itu secara bertanggung jawab. Jadi kalau seandainya ada di sana sini mungkin ya kasus per kasus ya. Oke. Nah tadi juga saya baru aja wawancara sama pihak keluarga dari Alvaro Pak sebelum ke sini nih. Nah tadi beliau juga bilang kalau memang belum ada komunikasi dengan ini Pak, dan harapannya adalah ada langkah yang dilakukan IDI untuk agar nanti ke depannya nggak ada lagi nih kasus-kasus seperti ini. Kalau Bapak melihatnya peran IDI sejauh ini seperti apa sih Pak? Ya, kami sebagai pengamat dan memantau juga, mereka begitu rigid di dalam melaksanakan ketentuan dalam bidang kesehatan dan dalam pembelaan keanggotaannya. Dan memang untuk kasus ini di rumah sakit ini ya, yang lagi heboh ini, kita juga mantau dari sisi ID dan ARSI ya, Asosiasi Rumah Sakit Swasta, dan beberapa terkait dinas kesehatan, mereka juga berembuk melakukan diskusi-diskusi detail untuk bisa mengadvokasi ya dari rumah sakit ini, karena memang kan belum ada lawyernya ya. Jadi peranan ID yang kita ketahui, ARSI dan dinas kesehatan di kota Bekasi itu cukup intens. Mereka akan memberikan satu mungkin apa ya, penyuluhan hukum, bantuan hukum, karena memang kalau yang nanti hadir harus lawyer, harus pengacara yang bisa dampingi sampai proses yang di kepolisian yang kita dengarkan sampai di sana. Jadi seperti itu. Nah, memang harus peranan lawyernya. Kalau ID sebagai asosiasi dokter ya, kemudian ada ASI ya, tadi saya bilang ya, dinas kesehatan ya sifatnya memediasi ya, memberikan penjelasan bagaimana
kronologis yang terjadi di rumah sakit itu sehingga bisa menimbulkan matinya batang otak dan akhirnya meninggal dunia, seperti itu. Kalau Bapaknya dari sisi kedokteran, mungkin Pak dilihat banyak yang bertanya-tanya juga Pak, kenapa kok bisa dari operasi amandel bisa larinya ke mati batang otak? Itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, Apa yang sebenarnya terjadi? ya, kalau dari sisi medis saya nggak masuk ke situ ya. Kalau kita di hukum kesehatannya, nah itu memang bisa nanti diketahui ya pada saat mereka melakukan ibaratnya gelar perkara atau secara internal dari kronologis yang disusun akan ketahuan itu bagaimana secara medis, karena biasanya juga kan kita lihat untuk bisa masuk ke satu ruangan operasi begitu banyak prosedur SOP yang dilakukan oleh para dokter itu, anestesi, THT, ya kan, bedahnya apa semuanya, yang pemahaman kami juga itu pasti dilakukan. Cuman ya siapa yang mau ya kan, dokter nakes semuanya tidak mendaki seperti itu. Rasanya maksimalisasi tugas mereka sudah pasti dilakukan seperti itulah. Hanya memang kan kasus per kasus. Apa faktor ada X ya, faktor variabel yang lain bisa menyebabkan seperti itu. Karena dari beberapa kasus yang kita, kalau saya sebagai lawyer ada di satu putusan jurisprudensi, ya itu eksternal yang bisa, walaupun secara internal adalah ya, tapi itu jarang sekali.